好sayang. 你让本尊很失望。天罚之眼，而现在是真正的天地一，周天13剑指，燎原烈火。命运吗？我从不认命！我狗屁颠倒！南冥凤凰斩，这一剑。Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Lanjutkan video sebelumnya. Setelah melihat sosok bayangan dari Kaisar Supreme Yang Huo, Chuyun beserta rekan-rekannya dan juga Baili Batian merasa sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Kaisar Supreme Yang Huo akan muncul di tempat ini. Tapi tak lama setelah itu, Kaisar Supreme Yang Huo langsung menyerang Baili Batian karena dirinya sudah sangat kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Baili Batian. Melihat semua itu, Yuan Gang dan juga Niu Xing menanyakan Chuyun dengan apa yang harus mereka lakukan. Chuyun pun mengajak mereka berdua untuk menahan Kaisar Supreme Yang Huo dan juga menyelamatkan Baili Batian. Namun sayangnya, serangan dari mereka bertiga masih belum cukup untuk mengalahkan bayangan dari Kaisar Supreme Yang Huo itu. Chuyun bahkan sudah mencoba menggunakan teknik mata hukum surgawi miliknya untuk menyerang Kaisar Supreme Yang Huo. Di sana, Kaisar Supreme Yang Huo memuji Chuyun karena Chuyun sangat pintar. Dia tidak menyangka Chuyun akan menyerang wilayah barat dan juga timur ras iblis terlebih dahulu agar mereka juga ikut kewalahan. Niu Xing dan juga Yuan Gang membenarkan hal itu. Karena memang bos mereka adalah orang yang pintar. Chuyun yang melihat kesempatan kemudian mengambil tubuh Baili Batian agar tidak digunakan sebagai umpan oleh Kaisar Supreme Yang Huo. Kaisar Supreme Yang Huo kemudian tanpa basa-basi mengeluarkan sebuah teknik. Dengan tekniknya itu, dirinya bisa mengubah bintang-bintang dan bahkan membuat hari di dunia ini menjadi kembali gelap. Niu Xing yang kebingungan sempat khawatir. Tapi Yuan Gang percaya kalau Chuyun akan menyelamatkan mereka dari segala bahaya yang ada. Chuyun kemudian menjelaskan kalau semua itu adalah perbuatan Kaisar Supreme Yang Huo. Kemungkinan dia memiliki teknik yang bisa memanipulasi bintang-bintang untuk membuat sesuatu yang sangat merepotkan. Kaisar Supreme Yang Huo kemudian tanpa ragu menggunakan tekniknya. Dia bahkan mengeluarkan kompas bintang miliknya untuk menyerang mereka bertiga lagi. Pada serangan itu, Chuyun menggunakan teknik 13 pedang badainya. Dengan mengejutkan, teknik pedang milik Chuyun masih bisa menahan kekuatan serangan milik Kaisar Supreme Yang Huo itu. Melihat Chuyun yang masih baik-baik saja, membuat Kaisar Supreme Yang Huo kembali merasa kesal. Dia kemudian menggunakan tekniknya lagi untuk mencoba menyerang Chuyun. Tapi di sana, Yuan Gang dan juga Niu Xing merasa sedikit khawatir. Mereka percaya kalau serangan berikutnya adalah serangan yang berbahaya dan juga mengerikan. Mereka pun memutuskan untuk maju terlebih dahulu. Setelah mereka pergi, Chuyun juga ikut menggunakan teknik pedangnya untuk memukul mundur Kaisar Supreme Yang Huo. Dengan mengejutkan, King Yan juga memunculkan dirinya. Dia berharap Chuyun menyetujui keputusannya untuk membantu Chuyun untuk menyerang Kaisar Supreme Yang Huo. Tapi sayangnya, keempat serangan itu masih belum cukup untuk mengalahkan teknik Kaisar Supreme Yang Huo. Mereka pun pada akhirnya harus dipukul mundur oleh kekuatan besar dari teknik Kaisar Supreme Yang Huo. Hingga pada akhirnya, Kaisar Supreme Yang Huo mengeluarkan sebuah teknik yang bernama teknik kompas takdir. Dengan teknik itu, dia menggunakannya untuk mengambil semua orang yang berhubungan dengan Chuyun. Dimulai dari Niu Xing yang merupakan ras iblis sapi yang berkhianat dan juga rela menjadi budak. Awalnya Niu Xing tidak terima dengan sebutan itu karena dia tidak pernah merasa menjadi budak. Tapi Kaisar Supreme Yang Huo tidak peduli.
Dia pun menggunakan teknik kompas takdir dan juga mengambil seluruh bawahan Niuxing yang ikut berkhianat dengan dirinya. Kemudian setelah itu, Kaisar Supreme Yang Huo juga mengambil ras iblis kera raksasa. Di sana, Kaisar Supreme Yang Huo tidak mengambil orang-orang dari ras iblis gagak emas milik King Yan karena bagaimanapun ras iblis mereka sudah punah. Dan yang terakhir, Kaisar Supreme Yang Huo berniat mengambil orang terdekat Chuyun untuk saat ini yaitu Yafu dan juga Yasin di kota Nanming. Mereka berdua yang sedang berjalan sangat terkejut karena muncul tangan aneh dari atas langit. Awalnya mereka berdua berniat untuk kabur karena sedikit panik melihat tangan-tangan itu. Tapi sayangnya mereka tidak bisa kabur karena mereka terjatuh. Namun beruntungnya, teknik milik Bai Bing berhasil menyingkirkan tangan itu dari tubuh mereka. Melihat kemunculan tangan-tangan itu membuat Bu Fan harus melaporkan semua ini kepada Sui Liu dan juga Gumam. Bu Fan kemudian menjelaskan kalau muncul sebuah tangan aneh di langit. Dia bahkan menyadari kalau kemunculan tangan itu pernah dialami juga oleh Sui Liu. Di sana Sui Liu kemudian membenarkan hal itu. Dan dia menyadari kalau tangan yang muncul itu adalah sebuah hukum Kaisar Supreme yang dimiliki oleh Kaisar Supreme Yang Huo yaitu hukum takdir bintang. Singkat cerita, anak buah Yuan Gang dan juga anak buah Niuxing muncul di hadapan Kaisar Supreme Yang Huo. Di sana tanpa basa-basi, dirinya mencoba untuk menggunakan tekniknya demi membuat mereka semua yang ada di sana menjadi budaknya secara paksa, atau bahkan membunuh mereka jika mereka menolak. Di sana para anak buah itu sangat kesal dengan teknik aneh milik Kaisar Supreme Yang Huo. Di sana mereka pun memilih untuk mati daripada harus menjadi seorang budak. Yuan Gang sangat kesal melihat bawahannya yang pergi begitu saja. Dia bahkan sempat menyuruh Kaisar Supreme Yang Huo untuk membunuh dirinya saja dan membiarkan bawahannya lepas. Tapi semua itu ternyata tidak didengar oleh Kaisar Supreme Yang Huo. Karena mereka tidak mau tunduk di hadapannya, maka dirinya pun harus membunuh mereka semua. Mereka juga tidak akan pernah bisa mengubah takdir mereka begitu saja. Di sana dia lagi dan lagi mencoba membunuh Chuyun yang sudah mengacaukan tempat ini. Chuyun yang tidak bisa berbuat banyak menyadari kalau kekuatan spiritualnya sudah terkuras banyak. Kaisar Supreme Yang Huo menyadari hal itu. Dia bahkan menyuruh Chuyun untuk pasrah dan membiarkan dirinya mati dengan mudah tanpa adanya perlawanan. Karena bagaimanapun semua ini adalah takdir miliknya. Tapi karena Chuyun memberontak, Kaisar Supreme Yang Huo pun mencoba menyerangnya. Pada serangan pertama, Chuyun berhasil dibuat tidak sadarkan diri. Di sana melihat kesempatan itu, Yang Huo pun mencoba untuk menyerang Chuyun dengan teknik skala besar miliknya. Tapi siapa sangka, Bai Libatian yang sudah bangun rela mengorbankan dirinya untuk menerima serangan itu sebelum serangan itu mengenai Chuyun. Dia bahkan menyuruh Chuyun untuk kembali sadar demi menyelamatkan semua orang yang ada di sini. Bai Libatian juga tidak akan pernah bisa menerima jika Chuyun mati. Karena bagaimanapun, dia merasa kalau Chuyun adalah orang yang pantas dirinya lawan sebagai teman rekan ataupun rivalnya. Sedangkan di sisi Chuyun, dia menyadarkan dirinya untuk bangun. Dia pun mengumpulkan kekuatannya dan juga menjelaskan kepada Kaisar Supreme Yang Huo kalau dirinya tidak percaya dengan takdirnya sendiri. Yang Huo menyuruh Chuyun untuk menyerah saja karena semua perlawanannya itu sama sekali tidak berarti di hadapan takdir yang sudah pasti. Namun dengan mengejutkan, Chuyun kembali bangun dan juga mematahkan semua perkataan Kaisar Supreme Yang Huo. Di sana Chuyun menjelaskan kalau dirinya tidak akan menerima takdirnya begitu saja. Dia percaya kalau Kaisar Supreme Yang Huo hanya memancing dirinya untuk mempercayai ramalan yang dirinya buat seakan-akan takdir memang tidak bisa diubah. Tapi nyatanya untuk saat ini, Chuyun masih bisa melawannya dan lepas dari teknik Kaisar Supreme Yang Huo. Chuyun yang mulai serius mengeluarkan sebuah teknik. Dengan teknik itu, Chuyun pun mencoba menyingkirkan teknik bintang jatuh milik Kaisar Supreme Yang Huo yang akan mengenai dirinya. Hingga pada akhirnya, teknik mereka berdua sama-sama kuat dan tidak ada yang dikalahkan. Di sana Kaisar Supreme Yang Huo sangat kesal karena Chuyun tidak percaya dengan takdir yang dibuat oleh surga. Chuyun yang mendengarnya sama sekali tidak peduli. Karena dirinya merasa takdir itu sangatlah tidak adil, maka dirinya lah yang akan turun tangan untuk membuat takdir itu menjadi lebih adil. Mereka berdua kemudian akhirnya mengeluarkan teknik terkuat mereka masing-masing. Chuyun dengan teknik pedang Phoenix Nanming-nya mencoba untuk menyerang Kaisar Supreme Yang Huo yang merupakan Kaisar Supreme ramalan di ras iblis. Melihat teknik pedang milik Chuyun membuat Kaisar Supreme Yang Huo ketakutan. Dia merasa kalau teknik pedang dan juga tekanan yang dikeluarkan oleh Chuyun sangatlah mengerikan dan bahkan bisa menyerap kekuatan spiritualnya.
给我破！那我就灭了这天道！ Hingga pada akhirnya, mereka menyerang satu sama lain. Dan pada pertarungan itu, kekuatan dari serangan mereka sama-sama kuat. Tapi sayangnya, serangan dari Chuyun berhasil menghancurkan sebuah formasi di ras iblis. Hal ini membuat Suiliu menyadari kalau semua ini sangatlah merugikan bagi ras iblis. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan semua prajurit dan juga maju bersama melawan para iblis di wilayah ras iblis itu. Di sisi Bai Bing dan juga Yozai, mereka berdua menyadari kalau jumlah pasukan dari ras iblis yang keluar dari formasi sebelumnya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Mereka pun percaya semua ini adalah perbuatan Chuyun yang berhasil mengacaukan ras iblis dari dalam. Yozai dan juga Bai Bing kemudian tanpa basa-basi mengajak seluruh pasukan yang ada di lokasi itu untuk menyelesaikan urusan mereka di sana. Melihat kesempatan yang sangat bagus itu, para prajurit pun kembali bersemangat dan juga mencoba menyerang para iblis yang masih tersisa dengan kekuatan mereka. Yozai dan juga Bai Bing juga tidak ingin tinggal diam. Mereka juga ikut turun tangan dalam mengalahkan semua iblis-iblis itu demi kemenangan umat manusia. Sedangkan di sisi lain, Niu Xing merasa sedikit khawatir karena sebelumnya dia dan juga para bawahannya hampir saja dibunuh oleh teknik dari Kaisar Supreme Yang Huo. Jika bukan karena Chuyun yang membantu mereka semua, maka mereka semua tidak akan bisa bertahan di tempat ini. Di sana Yuan Gang membenarkan hal itu. Chuyun merupakan penyelamat bagi mereka. Jika Chuyun tidak menghentikan Kaisar Supreme Yang Huo, maka dia dan juga ras iblis kera raksasa juga akan mati di tangannya. Chuyun yang ada di sana kemudian membukakan mereka sebuah formasi ruang. Dengan seperti itu, mereka semua bisa kembali bersembunyi di tempat yang lebih aman. Satu persatu dari bawahan mereka kemudian dengan cepat memasukinya. Hal ini membuat Niu Xing dan juga Yuan Gang sedikit meremehkan masing-masing ras iblis mereka berdua. Karena menurut mereka berdua, bawahan mereka sangat ketakutan dan juga berlari secepat itu menuju formasi Chuyun. Mendengar ras iblis mereka yang sama-sama diremehkan, membuat Niu Xing dan juga Yuan Gang saling tidak terima dengan perkataan mereka satu sama lain. Chuyun yang melihat perkelahian kecil itu kemudian tanpa ragu menyuruh mereka berdua untuk segera pergi. Tapi setelah mereka semua sudah masuk dan Chuyun berniat untuk pergi, Kaisar Supreme Yang Huo tiba-tiba memunculkan dirinya lagi. Dia menyuruh Chuyun untuk tidak lari dari kejarannya. Dia bahkan mengeluarkan teknik dan juga hukum bintang miliknya untuk menyerang Chuyun. Awalnya Chuyun masih bisa kabur menggunakan teknik ruangnya. Dia tidak ingin berlama-lama menahan serangan dari Kaisar Supreme Yang Huo. Dia pun memutuskan untuk berpindah ke sebuah gurun menggunakan teknik ruangnya. Namun mengejutkan, Kaisar Supreme Yang Huo juga berhasil mengejarnya. Setibanya dia di tempat itu, dia tidak ingin membuang banyak waktu lagi. Kaisar Supreme Yang Huo kemudian tanpa basa-basi mengeluarkan teknik dengan skala besar miliknya. Teknik itu dia sangat yakin 100% bisa mengenai Chuyun. Pada pertarungan itu, seperti apa yang dikatakan oleh dirinya, Kaisar Supreme Yang Huo berhasil mengenai Chuyun dengan tekniknya. Hal ini membuat Chuyun tidak sadarkan diri. Kaisar Supreme Yang Huo yang tidak ingin Chuyun menjadi masalah bagi dirinya, kemudian memutuskan membawa jiwa Chuyun ke sebuah tempat yang sangat aneh. Tempat itu dirinya sebut sebagai sungai waktu tak berujung. Jika jiwa seseorang dikurung di tempat ini, maka orang itu tidak akan pernah bisa keluar dan juga kembali sadar di dalam tubuh aslinya. Jiwa Chuyun yang mulai kebingungan hanya bisa berjalan-jalan sebentar di lokasi yang dirinya sama sekali tidak pernah didatangi itu. Sedangkan di kota Nanming, salah satu prajurit mengumumkan kemenangan mereka di Istana Suzuki. Dengan seperti ini, wilayah timur umat manusia telah berhasil pulih dan berhasil diselamatkan dari serangan dan invasi para iblis. Mendengar hal itu, para warga yang ada di sana terlihat sangat senang karena umat manusia masih memiliki harapan. Mereka juga mengetahui kalau semua itu adalah berkat pengaruh dari Chuyun. Sedangkan di sisi Chuyun, dia menyadari kalau kemenangan umat manusia di wilayah timur sudah diumumkan. Seharusnya untuk saat ini, umat manusia sedang melakukan perayaan kemenangan itu. Tapi di sana, Chuyun sedikit merasa sedih karena dirinya tidak ada di sana. Namun walaupun seperti itu, dia cukup senang karena umat manusia kembali memenangkan pertarungan mereka. Di sana, jiwa Chuyun pada akhirnya harus membeku sama seperti jiwa-jiwa orang-orang yang dikurung di sini oleh Kaisar Supreme Yang Huo. Sedangkan tubuh asli milik Chuyun sedikit demi sedikit terkubur oleh pasir yang ditiup angin di gurun. Di sisi lain, seorang prajurit akhirnya mengirimkan pesan dari garis depan kepada jenderal dan juga orang-orang di istana Kekaisaran Chu yang Agung. Awalnya, Hialing mengira kalau itu adalah surat dari Chuyun yang akan kembali. Yoza yang menyimpulkan terlalu cepat berniat menyiapkan makanan dan juga menyambutnya.
Namun prajurit tadi menghentikan mereka dan mengatakan kalau Chiyun sudah mati. Prajurit di garis depan melihat Chiyun bertarung terakhir kali melawan Kaisar Supreme Meng Huo. Tapi sayangnya, mereka sama sekali tidak melihat tanda-tanda Chiyun kembali. Mereka semua tidak percaya dengan perkataan itu. Mereka bahkan menduga kalau Chiyun masih berada di dalam ras iblis untuk mengacaukan ras iblis dari dalam. Kemungkinan semua ini hanyalah berita palsu yang menyebar. Yozai sangat yakin kalau itu adalah berita palsu. Tapi Molly menyuruh mereka untuk mencari cara agar mereka mengetahui kebenaran dari semua itu. Di sana, Yeling terpikirkan satu cara. Yang mana kata-kata prasasti yang ditulis oleh Chiyun di masa lalu memiliki sebuah kekuatan iman dari umat manusia yang masih mempercayai dirinya. Jika mereka bisa menggunakan prasasti itu dan memicu fluktuasi jiwa di dalamnya, maka kemungkinan mereka akan bisa menemukan Chiyun lagi. Tanpa basa-basi, mereka pun akhirnya pergi. Dan kemudian para Kaisar Supreme baru akhirnya mencoba untuk memicu fluktuasi jiwa untuk menemukan Chiyun. Tapi sayangnya semua itu berakhir dengan sia-sia. Mereka tidak bisa berhasil mendeteksi di mana jiwa Chiyun berada. Mereka semua mau tidak mau harus merelakan kepergian Chiyun untuk kedua kalinya. Sedangkan di dalam ras iblis, Kaisar Supreme Meng Huo mengatakan kepada Bai Libatian kalau Chiyun sudah mati. Di sana Bai Libatian sangat kesal mendengar hal itu. Melihat Bai Libatian yang mulai terpengaruh dengan manusia, membuat Kaisar Supreme Meng Huo mengurungnya di penjara ras iblis. Bai Libatian yang belum menerima kematian Chiyun akhirnya meminta minuman kepada iblis yang berjaga dan memikirkan bagaimana semua itu bisa terjadi. Sedangkan di sisi Yafu dan juga Yasin, mereka berdua sedang mendiskusikan sesuatu. Yang mana mereka berdua mengetahui kalau Lanlan sedang koma. Sebelumnya, saat mereka menemukan Lanlan, mereka juga melihat Lanlan memiliki sebuah bayangan laba-laba. Di tengah-tengah diskusi itu, mereka berdua juga sangat penasaran dengan di mana Chiyun berada dan kapan dia kembali. Karena bagaimanapun, hanya dialah yang bisa menyelamatkan Lanlan. Tapi tak lama kemudian, mereka berdua mendengar sebuah suara peringatan keras. Yang mana peringatan itu adalah peringatan kalau orang penting yang meninggal. Yasin kemudian berniat melihat ke arah peringatan itu. Yafu awalnya sedikit basa-basi dan mengatakan kalau jika bukan karena Chiyun, maka mereka semua sudah lama mati di tempat ini. Tapi di sisi Yasin, dia tiba-tiba menangis dan tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat. Yang mana orang penting yang meninggal adalah Chiyun, orang yang sudah banyak membantu mereka berdua. Sedangkan di sisi para jenderal, mereka semua membawa prasasti peringatan yang bertuliskan nama Chiyun. Yang mana mereka berniat mengenang nama Chiyun karena Chiyun sudah berjasa bagi mereka. Beberapa warga yang tidak mengetahui siapa Chiyun dijelaskan oleh beberapa orang, yang mana Chiyun adalah orang-orang yang sudah berjasa bagi umat manusia. Berkat rencananya, umat manusia saat ini sudah berhasil merebut wilayah timur dan juga barat yang hampir direbut oleh ras iblis. Bahkan dengan semua kebaikan yang dirinya lakukan, Chiyun diberikan gelar sebagai jenderal kebajikan. Mereka semua yang menerima kebaikan Chiyun akhirnya memutuskan untuk membalaskan dendam Chiyun kepada ras iblis. Mereka tidak akan membiarkan ras iblis merebut dan juga mengalahkan umat manusia dengan mudah. Babing yang sangat terpuruk mencoba meyakinkan dirinya untuk membantu semua umat manusia membalaskan dendam Chiyun kepada ras iblis. Singkat cerita, setelah penghormatan terakhir itu, Huayan menemui mereka. Dia mengatakan kalau dirinya sudah berhasil menemukan Chiyun. Awalnya Dongfang Tiansu menyuruhnya untuk tenang karena kemungkinan dia hanya berhalusinasi. Nangong Huayan sama sekali tidak peduli. Dia kemudian mengeluarkan giok pemberian Chiyun sebelumnya untuk memperlihatkan di mana tubuh Chiyun berada. Dengan giok itu, mereka berhasil menemukan di mana lokasi tubuh Chiyun. Para jenderal yang melihatnya akhirnya merasa tenang. Mereka akhirnya percaya kalau Chiyun masih hidup. Yeling menanyakan Huayan dengan bagaimana dia melakukannya. Huayan kemudian menjelaskan kalau dirinya hanya meneteskan sedikit darah Chuking kepada giok itu. Karena kemungkinan Chiyun berhubungan dengan mereka, maka hal ini bisa terjadi begitu saja. Walaupun awalnya Nangong Huayan sangat bersusah payah mendapatkan darah Chuking, tapi pada akhirnya dia pun berhasil. Wuking sebelumnya tidak berniat membantu ibunya menemukan Chiyun karena semua orang sudah menyerah. Namun melihat ibunya yang terus bersusah payah, dia pun mau tidak mau hanya bisa mengikutinya. Di sana Huayan menjelaskan kalau Chiyun berada di wilayah terdalam ras iblis. Jika mereka tidak menolongnya, maka Chiyun akan benar-benar mati. Huayan kemudian menanyakan siapakah yang akan pergi mencari Chiyun. Dengan cepat, Sui Ryu muncul dan juga menjelaskan kalau dialah yang akan pergi. Semua orang tentu saja sangat tidak setuju karena Sui Ryu merupakan pemimpin militer. Dia harus berjaga di garis depan untuk membantu para pasukan. Sui Ryu tidak mengkhawatirkan hal itu, karena di garis depan dia sudah membuat pasukan es yang tangguh untuk membantu pasukannya. Di sana Nongyu tidak terima dengan hal itu karena di sana sangat berbahaya. Tempat itu merupakan pusat dari ras iblis dan bisa saja dia mati karena kekalahan jumlah. Guman akhirnya menawarkan dirinya. Dia akan membawa Chiyun kembali apapun yang terjadi. Bai Bing menolaknya, yang mana Guman merupakan dewan perang. Dia harus tetap menjaga umat manusia di tempat ini, karena hal itulah dialah yang akan pergi mencari Chiyun.
Namun tetap saja Sui Liu menolak mereka semua. Dia berjanji akan pergi dan juga membawa Chun kembali. Dia yakin Chun adalah satu-satunya harapan hidup bagi umat manusia. 你没在做梦吧？他真的还……如今他被困在妖族腹地，命悬一线，你们谁愿意去将？不行，那可是妖族腹地，太危险了。那就让刘云是人族的希望，我一定要带他平安归来。